Jadi kita mendatangi kantornya Profesor Mahfud MD dalam rangka merajut ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah Syaum Ramadan. Harus diyakini bahwa khilafah adalah ajaran Islam. Khilafah itu adalah solusi. Takbir! 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 Karena memang persoalan yang dihadapi oleh umat Islam ini adalah penjajahan, baik fisik maupun non-fisik. Dan hari ini yang menjajah kita adalah sistem yang dibawa atau diimpor dari negara lain. Jadi demokrasi dengan neoliberalismenya. Makanya inilah yang menjadi fokus atau lawan dari Hizbut Tahrir. Saya nggak tahu sebetulnya Hizbut Tahrir itu menolak Pancasila apa enggak? Menolak Pancasila gitu. Keliru, Anda menganggap Pancasila itu salah. Sama salahnya pemimpin kita dulu menganggap Pancasila itu sekuler karena diidentikan dengan Kemal Atatürk gitu. Pancasila itu memberikan kesempatan luas kepada agama. Saya ketawa nonton orasi orang-orang HTI yang ingin ketemu sama Menko Polhukam Mahfud MD mengajak dialog nasional tentang sistem khilafah serta menawarkannya ke Indonesia. Apa sih salah HTI? Negara ini dirugikan apa oleh HTI? Tunjuk satu saja kerugiannya. Begini, bagaimana sistem pemerintahan kita, dasar negara kita itu harus diganti. Itu salah enggak? Syariat Islam. Kalau dalam dasar ini penerapan secara kafah. Kalau istilahnya Habib Rizik, NKRI bersyariah. Itu sudah kita coret tanggal 18 Agustus. Pada tataran Undang-Undang Dasar tidak ada lagi. Tapi di bawah Undang-Undang Dasar bisa, ya kan? Misalkan Undang-Undang Perkawinan itu kan syariah. Undang-Undang Agama itu syariah. Di bawahnya lagi Impres mengenai kompilasi hukum Islam itu syariah. Nah, yang belum kan hukum pidana Islam. Ya mampu diperjuangkan. Kalau memang di parlemen itu ya jalan tanpa perlu berubah NKRI menjadi khilafah. Ya kan? Tidak perlu berubah. Nah, dilarang oleh agama kita mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi. Oke? Dilarang karena negara yang didirikan Nabi itu teokrasi, di mana Nabi itu mempunyai 3 kekuasaan sekaligus. Legislatif, kalau ada masalah hukum baru minta ke Nabi, kalau di aturan tidak ada tanya ke Nabi, Nabi membuat hukumnya. Kalau sekarang siapa yang mau jadi Nabi? Kami siap hadir di kantor Bapak. Kalau Bapak minta saya ajari tentang khilafah, insya Allah. Kalau para ulama Ahlus Sunnah tidak bicara imamah dan atau khilafah itu tidak cermat dalam mengkaji, karena justru faktanya kalau kita mau deretkan itu sangatlah banyak. Jadi masalah pendekatan soal Pancasila ini perlu juga dipahami bersama-sama soal Pancasila. Dan hari ini yang menjajah kita adalah sistem yang dibawa atau diimpor dari negara lain. Jadi demokrasi dengan neoliberalismenya. Makanya inilah yang menjadi fokus atau lawan dari Hizbut Tahrir. Nah, yang saya garis bawahi tadi kan seakan-akan yang kita tolak itu demokrasi dan neoliberalisme. Saya nggak tahu neoliberalisme itu tidak sesuai dengan Pancasila, jelas. Nah, sekarang istilah kan luas, pengertian orang tentang neoliberalisme aja macam-macam. Sekarang yang kita tolak dari neoliberalisme itu apa gitu kan? Ketidakadilan sosial kan, di mana nggak sampai 1% orang Indonesia menguasai lebih dari 50% aset. Itu tidak perlu mengganti Pancasila itu kan perlu kebijakan pemerintah. Indonesia ini sudah khilafah sebenarnya dalam konteks ini. Ketika khilafah yang berdiri pada bentuk kekuasaan internasional menghilangkan sekat-sekat negara. Orang yang melakukan pembangkangan itu bugot, adalah orang-orang yang melanggar, dan itu hukumnya haram. Nah, kalau kita dipaksa menjauh dari agama kita, menjauh dari kalimat tauhid, ini kan sama saja ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Nggak ada yang melarang syariah, nggak ada kok. Siapa yang melarang syariah? Jadi sampai lagi saya jangan dicampur aduk lah. Jadi monggo, saya tidak setuju tujuan saya. Kalau orang sholat harus diatur sama undang-undang. Lah nanti saya sholat saya bingung, ini saya karena takut ditangkap atau sama takut kepada perintah Allah, kan enggak. Jadi harus kita batasi apa yang kita atur dengan. Anda boleh sholat, Anda tidak sholat juga boleh. Hak asasi Anda untuk tidak sholat kita jamin juga gitu kan. Saya nasihatkan kepada Bapak Mahfud MD, itu yang kemudian menafikan khilafah. Saya tanya mana sih dalilnya? Nggak ada. Saya tidak mengatakan Pak Mahfud bohong, tapi kurang tracking bacaan. Di dalam Islam ada ajaran tentang khilafah.
Tetapi tidak ada di dalam Islam itu ajaran tentang sistem khilafah. Dan Pak Mahfud tidak ahli di bidang itu. Mungkin tidak pernah masuk pesantren. Mungkin tidak pernah masuk pesantren. Saya ini anak pesantren. Sejak kecil dilarang mengkafir-kafirkan orang, tapi saya diperintahkan melaksanakan ajaran agama dengan benar. Kita para pejuang khilafah dianggap tidak ada apa-apa, tidak dianggap ada pengaruh. Coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekannya. Jadi kalau negara tadi menerapkan Islam secara kafah tentunya, secara komprehensif. Yang kedua, negara tadi mengemban dakwah Islam, ya itulah khilafah. Hari ini apakah ada negara yang mengemban dakwah Islam? Ya nggak ada. Yang menerapkan Islam ya nggak ada. Makanya hari ini memang tidak ada khilafah. Tapi percayalah, itu tidak ada sistem itu. Sistem itu bebas. Tidak ada yang dicontohkan oleh Al-Quran, tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi. Oke, negara khilafah itu. Seharusnya Pak Mahfud ini sebagai pejabat, yaitu bertanya kepada ulama, ada nggak yang namanya khilafah itu? Baru kalau tidak ada, ya boleh ngomong seenaknya. Saya tantang deh kalau ada, datang ke saya atau saya diundang, saya datangi. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya, saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada, karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya? Tidak ada. Saya tidak mengatakan Pak Mahfud bohong, tapi kurang tracking bacaan. Dan Pak Mahfud tidak ahli di bidang itu. Mungkin tidak pernah masuk pesantren. Saya ini anak pesantren. Sejak kecil dilarang mengkafir-kafirkan orang, tapi saya diperintahkan melaksanakan ajaran agama dengan benar. Saya menantang untuk debat konsepsi mengelola negara, konsepsi mengatur negara dalam perspektif demokrasi dan dalam perspektif khilafah Islam yang dipahami umat Islam dan kaum muslimin. Sekarang ini kalau ada, datang ke saya atau saya diundang, bertaruh kalau ketemu, ada. Nggak ada. Mungkin tidak pernah berguru ke ulama sehingga omongannya ngaco seperti itu. Anda itu kan sedikit. Kalau ditantang untuk berdebat ya, nggak ada yang mau. Cobalah, saya tantang nih. Habis saya ngomong gini, siapa yang berani membantah dalil-dalil ini tadi? Siapa? Kami siap hadir di kantor Bapak. Kalau Bapak minta saya ajari tentang khilafah, insya Allah. Jadi jangan ngomong ngaco kayak gitu. Jadi khilafah itu di dalam khazanah Islam ada. Tetapi tidak ada sistem pemerintahan di dalam Islam itu. Sistemnya bebas berdasar pilihan sendiri, sehingga negara kita, negara Republik Indonesia ini, sistem pemerintahannya sudah sesuai dengan Islam. Karena Islam tidak mengajarkan sistem. Tidak bisa kita mendirikan negara seperti Nabi. Tidak bisa. Karena sekarang tidak ada Nabi lagi. Coba, Nabi itu mempunyai 3 kekuasaan. Legislatif, eksekutif, yudikatif itu ada di tangan Nabi. Nabi yang membuat hukum karena dia mendapat wahyu dari Allah. Kalau sekarang siapa membuat hukum? Tidak ada Nabi. Ya kan? Tidak ada lembaga yudikatif zaman Nabi. Tidak ada pemilu di zaman Nabi. Tidak ada menteri di zaman Nabi. Nabi pegang legislatif, eksekutif, yudikatif. Apakah kita akan ikut negara seperti itu? Pasti dilarang oleh Nabi juga, karena tidak ada Nabi. Maka cara membuat hukum itu di zaman sesudah tidak ada Nabi macam-macam. Ada yang pakai Darun Nadwa, Dewan Perwakilan Rakyat seperti kita, seperti Mesir, Maroko. Ada yang pakai Darul Ifta. Darul Ifta itu artinya fatwa ulama. Ada yang pakai pemilu pemerintahnya, ada yang sistem presidensial, ada sistem parlementer. Beda-beda dan itu benar semua. Tidak yang salah. Dan negara ini sudah benar. Itulah tujuan deradikalisasi. Dan ini bukan sesuatu yang anarkis, bukan radikal-radikal yang selama ini kemudian dipaksakan di benak umat. Tetapi jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Kalau katakan radikal seakan-akan kita menuduh orang Islam radikal. Tidak. Orang Islam justru tidak radikal di Indonesia ini.
Pemerintah yang mana yang nuduh? Nggak ada. Pemerintah tidak pernah bilang orang Islam itu radikal. Tapi ada orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak. Geger, pernyataan Mahfud MD sebut membuat negara dengan sistem seperti Nabi itu haram hukumnya. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD pada Minggu 3 April 2022. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan pernyataan itu dalam pidato ceramahnya di acara Sholawat Tarawih Masjid UGM, Sleman, Yogyakarta. Dalam ceramahnya setelah sholat tarawih yang mengusung tema titik temu nasionalis Islam dan nasionalis sekuler dalam kehidupan bernegara, ia membahas mengenai pembangunan negara secara Islamiah. Mahfud MD menerangkan bahwa Islam melarang membentuk sebuah negara dengan menggunakan cara seperti masa Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bisa dan dilarang membentuk negara seperti yang dibentuk oleh Nabi. Nggak boleh, haram hukumnya, kata Mahfud. Isi dari ceramah ini juga membahas mengenai pembentukan suatu agama dari sudut pandang Islam atau struktur fikihnya. Bahwasanya mendirikan sebuah negara adalah ajaran agama. Suatu negara merupakan kebutuhan agar kelak masyarakatnya dapat beragama dengan baik. Jika satu kewajiban tidak bisa kamu laksanakan, kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu wajib kamu buat. Jika kewajiban beribadah kepada Allah, kamu tidak bisa melakukan dengan baik, kalau kamu nggak punya negara, maka mempunyai negara wajib hukumnya, katanya. Mahfud MD menambahkan bahwa para pemuka agama terdahulu membuat suatu fatwa ketentuan untuk meraih kebebasan beragama sambil memperjuangkan kemerdekaan. Lalu negaranya seperti apa? Kalau dalam hadis itu, kutinggalkan kepadamu dua hal yang manakala kamu pegang kamu tak akan tersesat, yaitu Quran dan Sunnah. Artinya, karena Nabi membentuk negara, maka kita juga harus membentuk agama. Itu ajaran Nabi, terangnya. Jika dibandingkan zaman dahulu dengan zaman sekarang, tentunya ajaran Nabi tersebut sudah tidak bisa digunakan. Karena negara yang dibentuk oleh Nabi, sumber hukumnya Allah dan Nabi. Kalau ada apa-apa, ini hukumnya turun dari Allah. Ada peristiwa sesuatu, Nabi yang harus memutuskan ini hukumnya. Nah, sekarang nggak ada lagi Nabi. Oleh sebab itu, sistem yang sekarang dibentuk nggak boleh seperti Nabi, ujarnya.